sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Nah, hari ini saya ditemani oleh saudara saya, Kadek. Halo. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan buat teman-teman, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita berdua ya. Nanti ada di bagian bawah layar. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar tanaman hias, teman-teman bisa DM saya di Instagram. Jadi teman-teman bisa mengirimkan foto atau video bagaimana kondisi tanamannya. Karena di YouTube ini kita tidak bisa mengirim video atau foto di kolom komentar, teman-teman. Namun maaf karena beberapa hari ini saya tidak mengupload video, teman-teman, karena kondisi saya agak kurang enak badan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Platycerium. Nah, ini saya ada Platycerium Erawan, teman-teman. Ini kebetulan baru beli ya. Jadi kita akan melakukan mounting agar penampilan Platycerium ini menjadi lebih bagus. Nah, di sini kita akan menggunakan kombinasi yaitu moss hitam dan moss putih, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, mari ikuti videonya sampai habis. Teman-teman, jadi kita akan mengganti papan pakisnya dari tanaman Platycerium Erawan ini. Kita akan menggunakan papan ini, teman-teman. Ini berukuran 40 cm dikali 30 cm, teman-teman. Nah, ini saya beli di teman saya, harganya cukup murah. Nah, kemudian kita membutuhkan beberapa bahan lagi. Pertama, kita sudah menyiapkan di sini moss putih, teman-teman, yaitu sphagnum moss. Nah, ini sekitar 200 gram ya. Harganya kalau tidak salah per 100 gram itu 12.500, teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan 200 gram, saya rasa sudah cukup. Kemudian saya juga menyiapkan tali ya. Di sini saya menggunakan tali raffia nanti untuk mengikat Platycerium Erawannya pada papan yang baru, teman-teman. Nah, kemudian ini saya sudah menyiapkan media seperti biasa, yaitu akar kadaka. Nah, akar kadaka ini sebelumnya sudah saya cuci, saya tumbuk agar lebih gampang nanti kita untuk melakukan mountingnya dan agar mossnya juga menjadi lebih bersih, teman-teman. Nah, kemudian kita membutuhkan benang nanti untuk melakukan mountingnya. Jadi usahakan teman-teman menggunakan benang jahit yang berwarna hitam agar benangnya tidak terlalu kelihatan. Kemudian saya menyiapkan gunting, name tag, dan sudah saya siapkan pupuk, teman-teman, untuk menunjang nanti nutrisi dari Platycerium tersebut, yaitu S-cardboard slow release, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi pertama kita akan melepas dulu Platycerium Erawan ini dari papan pakis sebelumnya. Caranya sangat mudah ya, kita hanya perlu memotong di bagian belakang bagian-bagian tali yang mengikat, teman-teman. Nah, ini sudah terlepas ya. Nah, kemudian untuk papan bekas ini, teman-teman, jangan dibuang karena masih bisa kita gunakan nanti untuk sesuatu hal yang lain. Nah, setelah terlepas seperti ini, teman-teman, sekarang kita akan memasangnya di papan yang baru dan pastikan nanti bagian atas dan bawah jangan sampai terbalik, teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan sedikit media di bagian bawahnya agar medianya menjadi lebih banyak, teman-teman. Karena ini kebetulan dia tumbuhnya sudah mulai ngebut ya, karena mungkin sistem perakarnya sudah lumayan banyak. Jadi dia akan semakin cepat membesar dan media ini akan sebentar lagi habis, teman-teman. Jadi kita akan menambah media di bagian bawahnya. Kemudian kita akan lakukan mounting di bagian pinggir agar bentuknya menjadi bulat sempurna. Karena ini sebelumnya dari pedagangnya ini bentuknya lonjong, teman-teman. Jadi kurang bagus dipandang ya. Nah, setelah tertempel seperti ini, teman-teman, sekarang kita akan mengikat dulu media dan platy-nya ke papan agar nanti pada saat lakukan mounting dia tidak terjatuh, teman-teman. Nah, usahakan kita memasang benang ini di bawah dari daun sterilnya agar talinya ini tidak terlalu kelihatan ya. Tapi jika memang menurut kita atau menurut teman-teman itu susah, itu tidak masalah karena nanti setelah dia menumbuhkan daun steril yang baru, tali ini akan tertutup oleh steril yang baru, teman-teman. Nah, kita tempel seperti ini ya. Ini kita masukkan di lubang papan yang sudah ada, teman-teman.
Kemudian kita rapikan talinya teman-teman. Hati-hati pada saat melakukan ini teman-teman, agar nanti daun sterilnya tidak robek ya. Meskipun robek itu tidak menyebabkan tanamannya mati. Usahakan pada saat melakukan pengikatan ini kita harus tarik dengan kencang ya, agar nanti tanamannya tidak terjatuh pada saat kita memajangnya di dinding teman-teman. Nah, setelah kita ikat di bagian atas, sekarang kita akan ikat lagi di bagian bawah teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama, kita harus lebih berhati-hati karena Platycerium erawan ini teman-teman, dia tergolong bukan langka ya, tapi mahal teman-teman. Tergolong tanaman yang harganya masih lumayan mahal. Nah, untuk teman-teman yang tidak mengetahui, Platycerium erawan ini adalah silangan dari Elephantotis X Madagascar teman-teman. Jadi dia kawin ya, tapi tidak ada surat nikahnya teman-teman. Kemudian lahirlah Platycerium erawan ini. Setelah talinya masuk, kita perbaiki lebih sedikit di bagian daun sterilnya. Kemudian kita tarik bagian belakang, kita ikat lagi seperti yang tadi teman-teman. Nah, jadi teman-teman, perbedaan moss hitam dengan moss putih, moss putih yang biasa dengan sebutan sphagnum moss dan akar kadaka yang biasa disebut dengan moss hitam. Jadi itu sebenarnya perbedaannya adalah warnanya teman-teman. Jadi ini warna hitam, yang satu warna putih. Tapi untuk media yang mana yang lebih bagus ya, jadi keduanya sama teman-teman. Cuman keunggulan dari moss putih yaitu tampilannya lebih bagus, lebih modern ya terlihat, dan kemampuan dari moss putih untuk menyerap air itu lebih banyak daripada moss hitam teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki hobi menyiram terlalu banyak, jadi usahakan jangan menggunakan moss putih karena itu bisa menyebabkan tanamannya overwater. Nah, kemudian kita akan menambahkan beberapa moss hitam di bagian pinggir ya, sebelum kita balut menggunakan moss putih. Nah, ini dilakukan karena moss putih itu harganya mahal teman-teman. Jadi biar terlihat dia menggunakan moss putih meskipun hanya bagian luar ya. Karena jika kita menggunakan moss putih dari semuanya, semua muntingan ini, itu harganya menjadi mahal teman-teman. Nah, setelah terpasang beberapa media moss hitam, sekarang kita akan melakukan mounting di bagian pinggir agar media yang kita pasangkan dapat melekat dengan bagus teman-teman. Jadi pertama kita ikat dulu benangnya agar lebih mudah nanti kita mencari ujungnya. Ini kalau teman-teman tidak punya alat seperti display meja yang bisa berputar teman-teman, teman-teman bisa telepon temannya untuk membantu seperti adik saya ini. Jadi kita punya meja yang bisa berputar secara otomatis teman-teman. Kalau kita bilang stop, dia stop teman-teman. Nah, usahakan pada saat kita melakukan mounting ini kita sudah membalut di bagian-bagian moss yang masih terlepas ya. Nah, setelah terasa cukup, kita akan menambahkan lagi di bagian pinggirnya. Nah, untuk perawatan dari Platycerium teman-teman, sebenarnya Platycerium ini dia tidak rewel ya. Dia hanya membutuhkan air yang tidak terlalu banyak. Mungkin kalau memang cuaca di tempat teman-teman itu panas, teman-teman bisa menyiramnya 1 hari sekali. Bisa di pagi hari atau di sore hari. Tapi kalau saya melakukan penyiraman di pagi hari untuk menghadapi nanti panasnya terik matahari di siang hari teman-teman. Jadi pada intinya kita harus menjaga media dari Platycerium ini tetap dalam keadaan lembab, bukan kering, bukan basah teman-teman.
Karena jika kering, tanaman ini dia bisa mengalami dehidrasi. Jadi tanamannya akan mengalami kelayuan, teman-teman. Dan sebaliknya, jika tanaman ini mengalami overwater, maka jamur akan sangat mudah tumbuh di media moss ini, teman-teman. Itu adalah penyebab utama Platycerium mengalami kematian. Nah, untuk cahaya, teman-teman tidak perlu memberikan cahaya yang terlalu terik ya, atau sinar matahari langsung, teman-teman. Jadi cukup beri dia cahaya di bawah naungan. Teman-teman bisa menaruhnya di bawah pohon kamboja atau pohon apapun yang lebih besar, atau menaruh di bawah paranet atau di tembok-tembok balkon rumah. Tanaman ini tetap akan tumbuh subur, teman-teman. Setelah terlihat seperti ini, nah ini sudah mulai berbentuk ya. Sekarang kita akan membungkusnya menggunakan moss putih, teman-teman. Nah, jadi moss putih ini yang saya bilang tadi harganya sekitar 12.500 dengan ukuran 100 gram. Nah, ini kita rendam terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi sphagnum moss itu setelah kita rendam dia akan mengembang. Nah, pada saat kita menggunakan sphagnum moss ini jangan langsung digunakan ya. Jadi kita harus peras dulu karena dia masih mengandung banyak sekali air di dalamnya. Jika kita tidak peras, nanti takutnya tanamannya akan mengalami busuk, teman-teman. Nah, ini kita gunakan untuk membalut di bagian-bagian pinggir agar tampilannya menjadi lebih mewah. Untuk teman-teman yang ingin membeli tanaman Platycerium, teman-teman bisa DM saya di Instagram ya. Kebetulan ada beberapa anaknya. Jangan ragu untuk bertanya ya, teman-teman. Jika mungkin teman-teman mengalami kesulitan, jangan ragu untuk DM saya di Instagram, atau teman-teman bisa DM adik saya di Instagram. Mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Kita gulung lagi, teman-teman, agar sphagnum mossnya sedikit merekat. Setelah itu kita akan menambahkan lagi moss di bagian atasnya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran ya, bagaimana bentuk nature atau besarnya dari tanaman Platycerium erawan ini, yaitu Elephantotis X Madagascar, nah, teman-teman bisa lihat di video berikut. Daun sterilnya berurat, sangat eksotis. Nah, jadi itu adalah contoh bagaimana tanaman Platycerium erawan ini setelah dia besar, teman-teman. Jadi daun sterilnya itu sangat eksotis ya, berurat seperti Madagaskar pada aslinya, teman-teman, pada umumnya. Nah, setelah kita gulung, sekarang kita akan tambahkan lagi media di bagian pinggir menuju ke atas, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk melakukan mounting, membuat bentuknya bulat ini, teman-teman, lebih gampang kita menggunakan moss putih. Karena moss putih itu gampang untuk dibentuk ya, tapi susah untuk dibeli, teman-teman. Bukan susah karena yang jual tidak ada ya, karena mahal. Nah, teman-teman, jadi keadaan media sebelumnya bentuknya agak sedikit lonjong ya. Jadi daun steril yang pertama ini, teman-teman, jadi dia bentuknya agak ke bawah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membenarkan bentuknya agar dia bulat yang bagus ya, nanti pada saat dia menumbuhkan daun steril yang baru. Nah, kita akan mencoba dulu menambahkan media dari bagian bawah sterilnya ini. Tapi jika memang itu tidak bisa, maka kita akan menutup sterilnya menggunakan media, teman-teman. Nah, jangan khawatir jika daun steril itu kita tutup menggunakan media. Asalkan titik tumbuh di bagian tengah tidak kita tutup, tanaman ini tetap akan tumbuh. Nah, nanti setelah dia menumbuhkan daun steril yang baru, dia akan mengikuti bentuk media yang baru, teman-teman. Jadi jika medianya bulat sempurna, jadi dia akan nanti mengikuti bentuk yang bulat juga, teman-teman. Nah, kita coba dulu untuk memasang di bagian tengahnya. Kita harus sangat berhati-hati, teman-teman, jika mencoba memasang di bagian dalam dari daun steril ya, karena takutnya nanti robek, teman-teman. Jadi kalau robek, meskipun tanamannya tidak mati, tapi penampilannya jadi agak kurang bagus.
Nah teman-teman, setelah kita tambahkannya di bagian dalam sini, jadi bentuknya sudah mulai mendatar. Nah, sekarang kita akan menggulung lagi agar medianya mengikat. Kita munting perlahan agar hasilnya maksimal teman-teman, karena untuk diri sendiri jadi kita harus lebih berhati-hati teman-teman, apalagi untuk diri sendiri ya, agar tanaman koleksi kita memiliki tampilan yang bagus. Setelah kita ratakan semua bagiannya menggunakan mouse putih atau sphagnum mouse, sekarang kita tinggal lakukan munting. Kita gulung agar lebih erat, nanti mouse-nya menempel. Setelah terlihat seperti ini teman-teman, sudah lumayan bagus ya dari sebelumnya. Nah sekarang kita akan mengikat di ujung benang yang tadi, yang sebelumnya sempat kita ikat di lubang papan. Nah untuk tipe Platycerium erawan ini teman-teman, dia beranak ya, jadi nanti jika dia sudah dewasa dia bisa mencetak anakan teman-teman. Nah teman-teman, setelah selesai kita mounting seperti ini, nah sekarang kita akan memberikan pupuk yaitu SK Coat untuk Platycerium ini teman-teman. Nah ini sangat bagus untuk pertumbuhan daun dari SK Coat ini karena mengandung unsur nitrogen sekitar 19% teman-teman. Jadi ini bisa menunjang nanti pertumbuhan daun dari Platycerium ini. Nah untuk pemasangannya kita cukup masukkan di sini ya, kita celupkan ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah kemudian saya sudah menyiapkan name tag untuk namanya. Nah agar tampilannya menjadi lebih ganteng teman-teman, lebih bagus ya dari sebelumnya. Nah terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video saya hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.